salah satu dari tugas pemerintah, siapapun pemerintah itu, siapapun presidennya, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tersurat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalaupun pemerintah memfokuskan kepada pendidikan, memang tidak salah, karena itu tugasnya, itu tanggung jawabnya. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang digunakan untuk memenuhi amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah tersebut. Nah, pada siang hari ini, Lovren, kita kedatangan tamu-tamu yang nanti biar berkenalan sedikit aja ya, terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan mengadakan program terkait dengan pendidikan, yaitu sekolah rakyat. Ada pro dan kontra yang pastinya. Namanya kebijakan pasti ada yang pro dan pasti ada yang kontra. Namanya kebijakan yang baik itu harus mendapatkan hak inspirasi yang diberikan kepada masyarakat atau warga negara. Kebetulan tamu kita kali ini salah satunya menggunakan hak inspirasi yang diberikan oleh undang-undang dalam arti mengkaji dan memberikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, yaitu sekolah rakyat. Bapak, Ibu, selamat datang di Biru Bincang Seru Fakultas Hukum Universitas Jayapura. Sehat? Sehat. Saya tidak memperkenalkan, mungkin panjenengan nanti yang akan memperkenalkan sendiri dari mana, terus kemudian namanya siapa, gitu, biar Lovren kenal secara menyeluruh. Silakan, monggo. Mungkin dari masnya atau dari ibunya, monggo, saya mana saja. Baik, selamat siang para Lovren ya. Iya, Lovren. Kita panggilnya Lovren. Lovren. Ini kami yang berbaju hijau ini kami dari Forum Pendidikan Alternatif. Saya sendiri Nurul. Saya sendiri sehari-harinya di Sanggar Alang-Alang Surabaya. Oke. Dari Sanggar Alang-Alang Surabaya. Saya sudah kenal itu. Sanggar Alang-Alang mulai dari lama. Masih kecil. Mas Didi AS ya. Didit HP. Didit HP ya. Gondrong Mas. Iya, sekarang sudah gak gondrong. Gondrong. Oke Mas, monggo Mas, silakan. Siapa ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi siang. Ya, seperti dijelaskan bahwa kami ini dari Forum Pendidikan Alternatif. Forum ini adalah forum sanggar belajar atau lembaga non formal yang ada di Kota Surabaya. Ini belum kenal namanya loh. Apa? Namanya siapa belum kenalan ini? Oh iya, nama saya ya. Oh iya kan tadi. Namanya siapa Mas? Nama saya Rawi ya. Saya belum Rawi, ya. Rawi. Kalau nama aslinya Mahrawi karena di Jawa saya Rawi ya. Berarti kalau di luar enggak ya? Enggak di luar. Kadang dipanggil Roy kadang. Oh, kadang Roy. Mr. Roy. Ya, saya sehari-hari di Sanggar Merah Merdeka itu. Ya, satunya Nurul dari Alang-Alang, satunya Sanggar Merah Merdeka. Oke. Yang terakhir ini yang paling muda. Kelihatan paling muda ya. Kelihatan paling muda, walaupun jenggotan ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang lovers, saya Frido, bagian dari Forum Pendidikan Alternatif. Sehari-hari saya di Pijar, Pelita Insan Pembelajar. Oke. Secara singkat, terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Nurul, Mas Rawi ya, Mas Firdo ya, Frido. Nah, kita di sini mungkin akan membahas lebih dalam tentang pendidikan, kebijakan pendidikan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu sekolah rakyat. Oke, mungkin kita paham juga itu adalah satu kebijakan yang diambil, yang digulirkan oleh pemerintah untuk yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ya antara masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim ya terkait masalah pendidikan. Tapi kita tidak harus untuk melihat itu sebagai satu-satunya jalan. Kan demikian. Masih banyak
lembaga-lembaga pendidikan non formal terutama yang bisa untuk dikaryakan, yang bisa untuk ditingkatkan, dikembangkan. Ya. Tapi sebelumnya mungkin ada pendapat sih, bagaimana pendapat dari Mbak Nurul, Mas Rawi atau Mas Rido terkait sekolah rakyat itu? Mungkin silakan. Siapa ini yang wakil? Saya ngomong dulu nih, kira-kira pendapatnya gimana ini? Ya sebelum ke sana mungkin sekilas memperkenalkan. Sebenarnya kami itu sudah sekolah rakyat sebenarnya, non formal. Oh, sekarang iya. Juga menangani anak-anak ekstrim atau kaum miskin kota gitu. Kalau karena kami itu ada di kota Surabaya. Dan itu sudah 26 tahun sebenarnya kami itu. Sanggar Alang-Alang, Sanggar Merah Merdeka, juga Pijar itu. Artinya kami sudah lama juga di lapangan begitu, tahu situasi kondisi masyarakat miskin dan khususnya di kota Surabaya. Terkait sekolah rakyat sebenarnya mulia sekali itu sebenarnya, ingin meningkatkan orang-orang miskin gitu, ingin memanusiakan mereka yang terpinggirkan gitu kan. Selama ini kami yang menangani mereka itu. Tapi kalau saya lihat itu tidak melibatkan banyak unsur-unsur stakeholders gitu di masyarakat. Contohnya di banyak tempat yang kami baca di media itu, mereka yang sudah dibangun di dekat sekolah-sekolah rakyat itu masyarakat tidak tahu bahwa ada sekolah rakyat gitu. Tidak minim sekali. Itu di Solo kami itu berapa kali baca itu tidak tahu dan mereka tidak dilibatkan mungkin dalam proses itu. Artinya ini kan kalau lihat ya memang mulia, tapi kalau prosesnya ini top down dari atas ke bawah itu kan menjadi masalah sebenarnya, menjadi sumber masalah. Itu banyak persoalan-persoalan proyek itu kalau yang prosesnya dari atas tanpa melibatkan stakeholders, apalagi kami mungkin atau lembaga-lembaga yang lain itu yang paham situasi gitu, situasi nasional itu mestinya itu dilibatkan. Kedua, ini kan sebenarnya di luar ranah dinas pendidikan atau itu Kemensos ya. Yang di bawah dinas kependidikan aja itu bertahun-tahun masih bermasalah, apalagi di luar itu. Oke, Mas Robi, ini saya sudah dulu ya. Mbak Nurul, selama ini Sanggar Alang-Alang dan mungkin ditambahi Mas Rawi atau Mas Rido ya, dalam melaksanakan pendidikan non formal ya, itu apa yang saja yang sudah dilakukan di Sanggar Alang-Alang atau mungkin di mana di Merah Merdeka atau di Pijar itu, kira-kira yang sudah dilakukan seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi kami dari Sanggar Alang-Alang sebenarnya sudah banyak yang kami lakukan ya. Yang pertama tentunya karena yang kita dampingi adalah anak-anak dan juga ibu dari masyarakat marginal, ibu-ibu yang terpinggirkan kalau istilahnya Mas Rawi tadi. Jadi yang pertama yang tentunya yang kita lakukan adalah mengetahui kebutuhan mereka apa. Itu yang pasti. Karena ketika kita akan membuat kebijakan atau membuat program di lembaga kami, kemudian kami tidak paham dengan latar belakang si warga belajar, bingung juga. Jadi yang pertama tahu kita asesmen kebutuhan mereka apa, kemudian baru membuat program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya selama ini pendidikan itu diberikan setelah tahu latar belakang. Betul. Atau mungkin sudah ada ini schedule-nya nih, Sanggar Alang-Alang ini modelnya kurikulumnya atau pelaksanya seperti ini. Atau mungkin saya tunggu dulu misalkan Mas Rido yang Mas Rido ya yang mau belajar ini, Mas Rido itu latar belakangnya apa, baru disusun atau begitu atau gimana? Ya, jadi memang concern kami dari awal memang mendampingi anak-anak dan masyarakat dari keluarga marginal. Otomatis kami sudah punya gambaran sebenarnya, tapi itu belum fix ya. Kembali lagi kita asesmen dulu, kemudian explore dulu, kemudian kan sudah banyak nih warga belajarnya. Dari situ kita menentukan program, misalnya ada program bimbingan untuk anak berbakat. Nah, anak-anak ini berbakatnya di bidang apa? Di awal Alang-Alang itu kan mendampingi anak-anak jalanan, anak-anak yang benar-benar full di jalan. Kita lihat nih, ternyata mereka potensial banget di seni musik. Nah, kita kemudian memfasilitasi mereka di bidang musik,
kita belikan alatnya, kita datangkan pelatihnya, dan itu terbukti benar. Saya mohon maaf ini, apa benar Kelanting itu juga punya korelasi dengan Sanggar Alalang juga kan? Ya benar sekali. Itu anak didiknya atau mitranya? Anak didik. Oh gitu. Kalau Kelanting itu memang dari kecil tinggal di Sanggar Alang-Alang. Betul. Jadi mungkin tak ceritakan dari awal dulu. Awal sekali di Alang-Alang kami masih pakai sistem, kalau sekarang istilahnya asrama ya, ada rumah aman gitu untuk anak-anak yang menjadi dampingan kita. Itu sampai 2013. Kemudian salah satunya itu ya grupnya Kelanting itu tinggal di Alang-Alang. Dan ada grup-grup lain yang memang berpotensi di bidang musik dan sekarang masih eksis gitu. Kemudian setelah 2013 itu kita kaji ulang. Oh, ternyata sistem asrama ini kurang bagus gitu. Banyak hal yang kita pertimbangkan dan salah satunya pengasuhan terbaik itu tetap ke keluarga, kecuali untuk anak-anak yang memang benar-benar kalau dia di dalam keluarganya itu berbahaya untuk kehidupannya, bermasalah ekstrim maksudnya ya, bukan sekedar kemiskinan gitu. Itu baru kita tarik biasanya gitu. Terus kemudian apakah sama dari Sanggar Merah Putih ataupun dari Pijar polanya? Mungkin dari Mas Ridho dulu, Pak Ridho. Oke. Hampir sama ya. Kita cuman kalau di Pijar memang pendampingan dulu, kalau ngomong sekolah rakyat. Pijar itu di mana? Saya juga belinya sudah ngendikan itu di daerah Wonokromo. Tambak Mayor. Di Tambak Mayor sama Wonokromo. Oke. Itu berdampingan kah? Agak jauh ya. Beda kelurahan. Beda kelurahan anak Mayor dan Wonokromo. Nah, Pijar itu lebih pertama pendampingan. Kedua kalau ngomong rakyat atau mungkin lebih benar-benar di kerakyatan ya berarti keterlibatan. Itu kan keterlibatan anak-anaknya. Jadi kita tidak sekedar memberi tapi melibatkan anak-anaknya dialog kebutuhannya apa. Seperti hari belajar kita dialog. Bisanya hari apa? Kayak gitu. Iya. Jadi mereka juga dilibatkan dalam proses belajar, mengambil keputusan, di situ juga belajarnya. Belajar mengambil keputusan, situ belajarnya ini hari ini sampai jam berapa? Sampai jam segini. Tidak maksa ya? Tidak. Kita ajak dialog. Ini hampir sama ya dengan sebenarnya Sanggar Alang-Alang kalau begitu. Enggak, beda dikit. Gini, sebentar ya Mas. Kalau dulu begitu, artinya dulu ada beberapa pergeseran cara pendampingan kita. Itu juga dari hasil trial ya. Oke, ini cara ini, metode ini yang kita pakai di awal. Sekarang sudah tidak bisa diterapkan, kita berubah lagi. Nah, sekarang hampir sama dengan Mas Frido. Jadi kita juga nggak memutuskan sendiri. Misalnya jadwal belajar, kita tanyakan ke anak-anak sekarang kan sudah mulai bergeser. Kalau dulu 99% tidak sekolah formal. Jadi waktunya free, benar-benar free. Kalau sekarang 90% itu sekolah formal. Jadi untuk menentukan jadwal, terutama ketika di jam-jam non jadwal, biasanya kita tanya ke anak-anak, kamu bisanya jam berapa? Pulang sekolah jam berapa? Mengingat sekarang sekolah formal itu sampai jam 12, jam 1, jam 4. Ada setengah 4 baru pulang. Gitu. Kemudian saya nambahin sedikit ya. Kalau di Alang-Alang ya tidak ujuk-ujuk juga memberikan pelatihan sesuai dengan bakat dan minat. Yang pertama yang kita berikan adalah nilai-nilai dasar seperti etika. Etika itu sepele banget sebenarnya. Misalnya ada kalau masuk salam, betul. Kemudian estetika gaya hidup bersih karena mereka backgroundnya dari jalan dulu awal-awal ya. Ya, kamu harus kalau datang ke Alang-Alang harus sudah mandi, misalnya hal sepele. Kemudian membiasakan pakai sandal, itu hal sepele tapi harus dibiasakan. Kemudian coba membuang sampah pada tempatnya. Kemudian baru masuklah ke calistung, karena mereka membaca, tulis dan berhitung. Karena ketika mereka datang ke kita, mereka belum sekolah. Baru masuklah ke itu tadi, ke bimbingan anak berbakat. Jadi tahapannya cukup ini sih. Cukup. Nah, itu sama di Pijar itu. Atau mungkin Pijar punya model sendiri untuk membuat ya. Jadi seperti itu tadi kalau di Pijar kemarin. Jadi pertama pendampingan lebih ke pendekatan dulu, bagaimana anak-anak itu nyaman
dengan kita gitu kan, bukan karena takut gitu. Tapi benar-benar nyaman, bonding gitu. Jadi setelah itu kita mulai main-main dulu, dan metodenya kalau dibicara memang main, belajarnya sambil main ngegame itu kayak gitu. Apa muridnya atau anak mitra yang belajar ya itu umurnya bebas atau mungkin ditentukan? Bebas sih sebenarnya, bebas. Cuman yang ikut anak-anak preschool PAUD itu sampai SD kelas 6 seperti itu. Di lingkungan situ aja ya Mas? Di lingkungan situ, di kampung. Di kampung. Iya, sekolah belajarnya juga di kampung, di rumah warga. Di rumah warga. Sama dengan punyanya Mas Roy. Ya, di karena Sanggar Merah Putih. Merah Merdeka. Merah Putih. Sebenarnya persoalannya sama sebenarnya. Kami dulu sebenarnya di anak-anak jalanan juga, anak jalan. Sejak 2012 kami fokus di kampung padat penduduk. Di kampung padat penduduk ya, itu persoalan sosialnya banyak gitu. Maka dari situ kami awal masuk riset dulu, nanti di asesmen baru diputuskan ini mau dimulai dari proses apa gitu. Mungkin awal-awal kami mungkin 6 bulan gitu kunjungan dan sebagainya, misalnya membangun silaturahmi dengan perangkat kampung, berdiskusi enaknya seperti apa gitu. Baru memulai proses belajar. Karena yang kami temukan yang paling dominan, paling banyak di daerah situ anak-anak bersekolah, maka kami memberikan materi sekolah begitu. Materi sekolah di luar itu yang CV-nya itu terbatas juga, tidak semua gitu karena sudah ada sekolah, ada bimbingan belajar begitu. Kami memberikan materi belajar itu untuk menguatkan aja. Pintu masuk memberikan materi pendidikan soft skill, pintu masuk pendidikan karakter, dan juga pintu masuk pendidikan minat bakat tadi. Begitu. Jadi gini, tadi memang ini panjenengan semua, mas-mas sama mas aja ya, mas sama mbak ini memang bergelut di bidang pendidikan yang non formal. Nah, ini Mas Roy gantian. Ya. Menurut Mas Roy, pendidikan yang baik, yang non formal yang dilakukan itu idealnya kayak apa? Kalau saya formal berarti kan sudah masuk Dignas kan? Enggak, saya enggak ngomong. Kalau misalnya menurut Mas Roy, pendidikan yang baik, yang non formal itu seperti apa? Ya, seperti tadi dijelaskan bahwa pendidikan itu harus berbasis kebutuhan setiap anak. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Mungkin banyak di sanggar-sanggar yang lain itu berasal saya butuhnya mau belajar ini, sudah dimulai dari riset situ. Udah hal yang sederhana nanti dikembangkan, disambungkan dengan hal-hal yang ilmiah dan teori-teoritik gitu nanti sampai ke sana gitu. Di sanggar juga begitu. Maka kami memulai dari proses ini. Yang dibutuhkan anak memang materi akademik dulu. Maka kami ya sudah kita memberikan akademik bahwa kami itu tidak sedang menduplikasi bimbingan belajar, tidak menduplikasi peran sekolah, peran orang tua. Kami ini bagian dari penguatkan lembaga yang sudah ada, sekolah, bimbingan belajar, atau pendidikan di keluarga. Kami itu bagian ibarat kalau obat suplemennya, pelengkap. Mungkin pendidikan karakter, pendidikan minat bakat itu tidak banyak disentuh gitu. Maka di sanggar itu sebenarnya fokus utamanya adalah pendidikan soft skill, bagaimana anak-anak yang keluarga mampu itu ya kepercayaan dirinya tumbuh, keberaniannya muncul, solidaritasnya muncul dan lain sebagainya. Kepemimpinan itu kami beri khususnya di teman-teman remaja. Kami ada modul pembelajaran itu. Modulnya juga. Ya, kami harus menyiapkan modul pembelajaran juga untuk anak untuk bisa kita mandu perkembangan dan berkesinambungan. Tidak melenceng dan kami juga bisa menyiapkan dengan matang juga begitu. Itu kami juga memberikan organisasi. Kalau di sekolah ada OSIS, kami membuat forum, ada organisasinya, iya forum remaja gitu karena remaja gitu. Kalau mungkin forum kalau di Surabaya atau di kota itu ada forum anak gitu, ada ruangnya anak-anak untuk bereksplorasi. Di situ anak-anak juga di situ dilatih kepemimpinannya, dilatih juga ngomong sama teman-temannya gitu. Intinya dilatih supaya kepemimpinannya muncul, keberaniannya muncul, kebudayaannya muncul, maka perlu juga diberi ruang dan dilatih gitu. Bu Nurul, selama ini yang sudah terjadi, sudah pernah bermitra dengan pemerintah? Ini pertanyaan yang agak saya hindari sebenarnya. Iya, ini kan nanti pernah bermitra enggak? Ini kan juga nanti ujung-ujungnya ke situ juga nantinya. Selama ini pernah bermitra dengan pemerintah
atau mungkin dengan badan usaha swasta atau mungkin yang punya care terhadap pendidikan, gimana Bu? Baik, terima kasih Pak. Saya nggak menuntut kamu tuh ya. Ya, karena alang-alang ini sudah berusia dewasa ya, 26 tahun. Kemarin 16 April itu ulang tahun yang ke-26. Tentunya kami sudah sering kali bermitra dengan pemerintah maupun swasta. Gitu. Kalau pemerintah sudah dengan beberapa kementerian dan juga kedinasan, baik tingkat provinsi maupun kota. Kalau dengan funding luar ya, itu sudah NGO luar maksudnya. Itu beberapa kali juga. Saya kenal itu, baca aku berita kalau Mas Didit itu pernah juga berhubungan kerjasama dengan itu. Iya, dengan funding. Tentunya funding yang programnya ya selaras dengan kita gitu. Kemudian dengan pihak swasta, dengan perusahaan, tapi bukan by program ya Pak. Kalau dengan perusahaan itu mereka lebih ke mereka datang untuk memberikan sebagai donatur seperti itu, bukan dalam rangka satu program. Kalau dipijar belum murni dari lembaga kolektif. Iya. Kebijakan. Nah, ini ngomong-ngomong, kalau pengajarnya gimana? Apakah mas-masnya ini atau mungkin ada guru-guru atau mungkin yang punya latar belakang akademis atau gimana? Oh ya, saya dulu aja. Ya. Kalau dipijar ini ada relawan volunteer. Oh, ada volunteer. Iya, volunteer yang memang suka rela ngisi. Di sisi lain kita juga kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa. Oh iya, kampus gitu ya. Memang latar belakang pendidikan ya gitu. Juga. Jangan coba itu saya telusuri. Iya. Sama juga ini dengan panjenengan dengan Bu Nurul juga untuk Bu pengajarnya. Iya. Karena kami juga memang ada orang yang stay begitu 1-2 sebagai nanti ngurus keseharian administrasi gitu. Kedua, kami juga ada relawan dari mahasiswa atau mereka yang memang ingin berbagi, tapi adanya waktu dan ilmu mereka berbagi gitu. Ya intinya kami ada beberapa orang memang yang menjadi tim khusus gitu, maksudnya menangani banyak hal. Kedua ada relawan, karena yang ditanganin banyak. Kami itu kan ada di Tales Wonokromo sama di Lebak Arum Kenjeran, ada 2 tempat itu. Nah itu banyak juga jumlahnya, sekitar 150-an anak. Nah ini kan sudah nih kita ngobrol yang sudah dilakukan, artinya Bapak Mas dan Mbaknya ini kan benar-benar sudah intens dengan kegiatan pendidikan. Ini pemerintah lagi membuat kebijakan sekolah layak. Saya kepingin pendapat dari kalangan yang benar-benar care terhadap pendidikan non formal, ya, care terhadap pendidikan non formal yang notabene itu berhubungan dengan kebijakan sekolah rakyat, dan itu merupakan salah satu masukan kepada pemerintah. Oh gini loh harusnya, atau begini loh baiknya. Siapa dulu nih? Saya mohon pendapatnya, pandangannya tentang sekolah rakyat yang sudah digagas oleh pemerintah ini. Iya, terima kasih nanti. Ya. Tadi memang bahas sekolah rakyat itu sangat mulia, karena tadi ingin memuliakan mereka yang selama ini yang terpikirkan itu. Tapi sekali lagi masalahnya kan tidak sesederhana itu, bahwa pertama ini kan programnya juga dadaan gitu kan. Tadi tidak, karena informasinya banyak itu. Berdasarkan riset yang dilakukan media itu, banyak warga atau masyarakat tidak tahu di sekitar situ. Kedua, misalnya kami yang di banyak sanggar-sanggar di Kota Surabaya itu, seperti kami itu juga tidak tahu, tidak di padahal kami itu kan bertahun-tahun bergelut di daerah kantong kemiskinan begitu. Kalau ini kan sekolah raya akan menyasar daerah desimil atau mereka yang sangat ekstrem, desil 1, desil 2 sangat miskin sekali. Kami itu bergerak di situ, artinya kami punya data dan berhubungan langsung dengan anak-anak, dengan masyarakat begitu. Artinya kami juga nggak tahu gitu tiba-tiba, makanya kami itu belum pernah diajak ya mungkin sharing atau forum discussion dengan Kemensos atau pemerintah Kota Surabaya kira-kira? Belum, kami juga bertanya pada teman-teman jaringan baik itu di nasional, itu tidak melibatkan itu Mas, tidak melibatkan mereka
sangga-sangga atau masyarakat atau lembaga yang menangani orang miskin gitu, anak-anak miskin itu tidak dilibatkan. Maka menjadi pertanyaan, ini proyek untuk siapa gitu. Kedua, dadaan gitu kan. Ketiga itu kan dananya cukup besar gitu. Ya itu karena kami itu tidak tahu, ini sebenarnya kami ingin melalui forum ini, melalui podcast ini sebenarnya ya sedang ingin bertanya gitu, sedang ingin mengetahui sebenarnya sekolah rakyat itu prosesnya seperti apa, untuk siapa begitu. Kalau karena berdasarkan data dari media, ngumpul-ngumpul di masyarakat atau sama teman-teman jaringan baik itu di Jakarta dengan jaringan pendidikan alternatif, itu kami juga berjaringan gitu. Dan itu ada banyak sangga dari kota-kota pulau itu. Artinya kan memang ya ini terkesan dadaan, kedua tidak menyentuh akar persoalan gitu. Gitu. Kalau menurut Bu Nurul gimana ini Bu Nurul? Ini kan apa ya, praktisi. Beliaunya kan berarti praktisi yang terjun langsung pada penanganan pendidikan untuk tanda kutip masyarakat miskin dan ekstrim. Kira-kira demi apa yang mungkin pendapat Bu Nurul terhadap sekolah rakyat ini? Baik, terima kasih Pak Andi. Sama seperti yang disampaikan Mas Rowi tadi, bahwa kalau kita baca di konsep awalnya cukup mulia ya. Sekolah rakyat ini dimaksudkan untuk katanya ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Betul. Kemudian yang kedua untuk memuliakan anak-anak dari masyarakat miskin ekstrim. Ya, ekstrim. Tapi sekali lagi kita berharap bahwa ini bukan sekedar ambisi saat gitu ya. Ambisi saat dan bukan ambisi seorang gitu. Kita berharap bahwa ini benar-benar murni untuk sesuai dengan visi yang disampaikan tadi. Nah, seperti yang disampaikan Mas Rowi tadi, harusnya idealnya ada apa ya namanya, menggali urun rembuk dari orang-orang yang sudah punya pengalaman mendampingi anak-anak dari masyarakat ekstrim, miskin ekstrim maksudnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus benar-benar dipersiapkan secara utuh. Utuh ini bukan hanya sekedar menyiapkan gedungnya. Jadi hulu dari sampai hilir gitulah. Ya, bukan hanya gurunya juga harus dipertimbangkan ini nasibnya ke depan bagaimana. Kemudian safety di dalam, ini kan rencananya berasrama ya Pak ya? Iya, rencana. Saya membaca berita itu sudah dibangun asrama untuk sekolah rakyat ini. Ya. Nah itu safety anak-anak selama berasrama itu juga harus benar-benar diperhatikan gitu. Karena sudah, kalau saya baca di beberapa literatur, banyak sekolah sebenarnya ini bukan sistem baru yang diterapkan. Ada beberapa negara yang sudah pernah menjalankan itu, dan salah satu dampak negatifnya yaitu safety anak-anak di dalam asrama itu kurang terjamin. Ini benar-benar juga harus diperhatikan. Kira-kira kalau hanya guru ya, kan hanya datang untuk mengajar, sudah itu pulang dong. Jadi harus ada tenaga lain yang memang stay di situ untuk keamanan ini. Mas Widro, ini biasanya yang muda itu yang gimana Mas Widro? Pertama gini, tentang sekolah rakyat ini. Iya, sekolah rakyat untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Kita sudah punya masyarakat miskin, masih punya miskin ekstrim. Iya, luar biasa. Untuk kaum miskin dan kaum miskin ekstrim. Gimana? Itu yang kata-kata itu biasa itu ya, menyakitkan. Itu ya, miskin itu sudah menyakitkan, apalagi miskin ekstrim. Ya. Baik, memang kita nilai ini buru-buru begitu. Yang pertama baru ya mungkin, dan itu dibawa ke Mensos bukan Kemendikbud seperti itu ya. Pertama nilai. Kedua, tentunya kita sangat sepakat ya, negara ini investasi di pendidikan. Negara-negara maju pun begitu ya. Investasi di dunia pendidikan. Setelah itu sekolahnya berasrama. Di sisi lain sudah disebutkan tanpa melibatkan pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Kalau ngomong sekolah rakyat, kerakyatan ya keterlibatan. Artinya di situ jadi ada masukan-masukan seperti itu. Sepertinya yang juga banyak dibicarakan
naskah akademiknya juga nggak ada kayaknya. Kalau saya banyak baca begitu. Kajiannya. Iya, studinya. Kan yang jadi pertanyaan relevansi antara sekolah berasrama dengan memutus kemiskinan, mengurangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim. Itu apakah ada relevansinya seperti itu? Ada teorinya. Apakah ada teorinya itu? Ketika orang di asrama kan sekolah di asrama lalu kemiskinan selesai hilang. Sedangkan tren sekarang pengangguran dan PHK sepertinya meningkat juga. Seperti itu. Setelahnya juga safety-nya bagaimana, apalagi terutama di malam hari seperti itu ya. Juga anak-anak jadi seakan-akan jadi eksklusif, diisolasi, dan bisa juga nanti jadi label ketika anak-anak itu keluar bahwa dia dari kalangan miskin, seperti itu. Jadi eksklusif. Pendapatnya Mas Rido ini lebih cenderung ini jadi eksklusif ya kan? Iya, sekolah kenapa nggak sekolah existing sih yang sedangkan itu kan masih banyak masalah dan itu sebenarnya bagus negeri kan mulai inklusi seperti itu saja sudah bisa dan konsepnya gratis juga kan. Oke, Mas Roy, Mbak Nurul sama Mas Rido, kita itu kan punya wakil di dewan, ya kan? Selama ini dengan bergulirnya kebijakan sekolah rakyat, pernah nggak diskusi, pernah nggak hearing, pernah nggak minta waktu kepada para wakil rakyat yang notabene itu yang jenengan coblos itu nanti, ayo dong kita diajak hearing masalah sekolah rakyat, saya ingin memberikan satu masukan, kira-kira pernah nggak atau gimana kenanya? Ya, terima kasih Pak Andi. Sebenarnya kami ini kan baru juga bersatu lah gitu Pak. Gitu. Oh ini baru bersatu. Maksudnya bersatu bersama-sama seperti ini gini. Tapi baru kenal. Intinya sebenarnya kami itu ingin sekali karena mereka pemangku kebijakan di negeri ini untuk beraudiensi. Mereka pemangku kebijakan, mereka juga yang punya anggaran, yang punya kebijakan yang lain itu. Melalui forum ini sebenarnya ya kalau ada ruang untuk dialog, sebenarnya kami itu Forum Pendidikan Alternatif berkeinginan untuk beraudiensi dengan anggota dewan atau bahkan dengan Pak Prabowo itu. Tujuannya apa? Bahwa kami itu sudah bertahun-tahun di lembaga pendidikan non formal yang notabene butuh perhatian gitu. Perhatian banyak hal, tidak soal dana gitu. Tapi bagaimana keterlibatan kebijakan-kebijakan supaya nanti nyambung, khususnya investasi pendidikan. Karena ini membangun negara ini tidak cukup 1-2 orang, maka memang perlu gotong royong gitu. Gotong royong perlu bersama-sama. Maka sebenarnya anggota dewan itu kalau nanti dikasih ruang atau mendengar podcast ini, ya kami ingin berdialog, diskusi, ada FGD atau apa begitu soal kondisi masyarakat ke depan, khususnya di kota Surabaya ini. Ya, kan berarti Dewan Surabaya kan harusnya. Ya minimal itu dulu ya, dari Surabaya ke provinsi yang bisa mendengar aspirasi dari pemerhati dan aktivis daripada kebijakan pendidikan. Kalau Bu Nur gimana? Ya sama sebenarnya. Kami memang butuh tempat, butuh wadah ya untuk menyampaikan unek-unek. Kadang-kadang ya kalau jangankan berkeluh kesah ya, unek-unek aja tidak ada kesampaian gitu. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa alang-alang itu sudah pernah artinya dulu kita masih berjejaring dengan pemerintah dengan bla bla bla. Tapi kalau sekarang ya tetap berjaring tapi lebih ke kita butuh legalitas kayak gitu, bukan by program lagi karena tidak ada program gitu. Kemudian ya sama dengan Mas Rowi, kita memang butuh didengar, butuh diberi kesempatan untuk memberi usul, benar sekali. Karena selama ini kenapa nggak datang ke sana? Ya ke dewan misalnya. Kami sedang akan mengagendakan ke sana. Itu kan artinya gini, dewan itu memang
perwakilan dari kita. Dewan itu yang bisa untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi kita, ya kan? Ya tidak salah dong kalau kita mohon, ya kan, dewan yang terhormat untuk menyuarakan apa yang disampaikan, apa yang dikeluh kesahkan. Ini on the record ya. Aduh, ini nggak bisa terkait ini. Gimana Pak? Sebenarnya kami sudah pernah diberi kesempatan dulu alang-alang sendiri berapa tahun yang lalu, tapi tidak berjejak. Artinya kami datang, kemudian kita menyampaikan, mungkin masih ditampung gitu ya Pak ya. Ya mungkin karena banyaknya kebocoran. Bukan kebocoran, banyaknya ini permasalahan di Surabaya gitu ya. Ini yang akhirnya ya begitu. Mas, itu dia dari diem aja saja kalau harus duduknya banter ini yang bahaya ini. Kalau hearing ngobrol tentu mau nggak mau, suka nggak suka, milih nggak milih dulunya karena mereka memang wakil rakyat gitu ya. Ya tentu perlu. Di sisi lain saling sharing, mungkin ada yang belum mereka ketahui dan kita lebih tahu, atau kita yang belum tahu karena kita juga yang ada di basis kantong masyarakat untuk menyampaikan itu tentunya perlu. Dan memang kalau diberi wadah ya kita akan ngobrol, ya kan. Itu suka nggak suka, mau nggak mau, sepakat nggak sepakat gitu kan. Walaupun tentang sekolah rakyat ini atau kebijakan-kebijakan yang lainnya mungkin kita jarang jumpai ketika keputusan dari pemerintah pusat lalu dikritisi oleh DPR, itu kan trennya sekarang. Oke, Mas Roy, terakhir nih. Oh iya. Sebelum kita closing, mungkin ada masukan kepada pemangku kepentingan yang terkait masalah kebijakan sekolah rakyat, mungkin ada yang sampaikan kepada Lopren dan teman-teman, atau mungkin syukur-syukur dengan anggota yang pemangku kepentingan itu kira-kira. Monggo silakan. Iya, terima kasih. Pertama memang harus memikirkan yang sudah ada sebenarnya. Karena ini kan proyek besar. Kalau berdasarkan ICW itu, Indonesian Corruption Watch itu, bahwa di lembaga pendidikan itu korupsinya nomor 5 datanya. Artinya kan rawan, ini proyek besar. Maka sebenarnya kami itu sepakat mengoptimalkan yang sudah ada. Sekolah negeri itu kan sudah bagus, sudah gratis. Tinggal dioptimalkan fasilitasnya, ditingkatkan gaji gurunya, misalnya gitu. Pertama itu. Kedua, kami kan juga sebenarnya sudah ada banyak lembaga non formal yang itu mandiri sebenarnya, tanpa disupport banyak orang, khususnya pemerintah lah. Gitu. Maka sebenarnya itu kan perlu juga mungkin dilibatkan. Tadi saya bilang bahwa kami itu tidak hanya butuh dana gitu, tapi dilibatkan soal bagaimana merumuskan kebijakan pendidikan, soal pendidikan, khususnya mungkin dinas pendidikan. Sebenarnya saya bilang tadi itu ingin nanti akan mungkin nanti entah anggota dewan atau dinas nanti yang kami disuratin kami itu sekretariatnya di Sanggar Alang-Alang di Jalan Gunung Sari nomor 24, sekretariat Forum Pendidikan Alternatif di situ, termasuk juga Alang-Alang di situ. Sebenarnya mungkin melalui podcast ini mungkin bisa didengar atau mau diundang. Sebenarnya kami ingin berdiskusi, berdialog bagaimana sih merumuskan soal pendidikan, khususnya mungkin sekolah rakyat atau yang sudah ada lah, sekolah non formal itu mau diapakan, karena juga hukumnya juga nggak jelas di bawah PKBM atau masuk apa begitu, itu kan belum jelas. Yang lain tadi bahwasanya sekolah rakyat itu juga harus menyasar benar-benar ekstrim. Misal saya itu kan berasal dari luar pulau lah, itu ekstrim sekali pendidikan, dan saya itu tidak mendengar bahwa di situ ada pendidikan sekolah rakyat gitu. Artinya kan ini jangan-jangan ini proyekan aja gitu kan. Proyek yang saya khawatirkan nanti pertama di bawah Kementerian Kemensos, bukan di bawah Kementerian Pendidikan. Artinya memang dipertanyakan kapasitasnya, kapabilitas soal pendidikan ke depannya. Kedua, soal nanti gurunya itu masa depannya seperti apa. Juga nanti keberlanjutan, jangan-jangan ini proyek politik begitu kan, hanya 3 tahun gitu menjelang 2029 begitu. Ada lagi gitu, takut atau nggak nyambung yang sudah ada, ini kurikulumnya gonta-ganti gitu kan. Apalagi yang proyek kedadakan tanpa melibatkan stakeholders, kajian dan sebagainya. Ya harapannya melalui forum ini, harapannya sekolah rakyat itu ya pemerintah seharusnya memikirkan yang sudah ada,
Sekarang di banyak kabupaten kota itu PAUD atau SMP SMA itu tidak ada. Kenapa itu tidak dibangun? Karena yang sudah berkesinambungan dan itu sudah baik dan sudah berjalan dengan baik. Pertama harus dibangun gedungnya, yang sudah rusak-rusak seperti sekolah dasar itu mungkin dibangun lagi. Kedua, kesejahteraan gurunya. Sekarang guru-guru sangat memprihatinkan gitu kondisinya. Apalagi sekarang lembaga non formal tadi ini nggak bergaji itu kan. Gitu. Artinya kan memang ya ini bukan butuh sentuhan atau minimal ya, ini kan menyampaikan ini apa adanya, bahwa yang perlu diperhatikan juga banyak. Yang sudah jalan itu akan lebih baik dan lebih indah tanpa membangun sesuatu yang baru. Dan itu sudah berkesinambungan dan sudah uji material di lapangan. Iya. Mbak Nurul. Iya, sebenarnya jawaban saya agak sama dengan Mas Rowi ya. Artinya kita berharap ini bukan sekedar by project aja. Karena yang menjadi subjek dan objeknya adalah manusia gitu. Jadi benar-benar harus dikaji secara utuh pelaksanaannya, perencanaannya, kemudian keberlanjutannya. Jadi bukan sekedar by project. Mengingat sebenarnya banyak sekali sebenarnya sekolah-sekolah yang sudah ada, baik negeri terutama negeri, yang sekarang ini banyak kendala. Kemarin saya dikeluhi nih sama teman saya yang di luar daerah. Dia bekerja di guru di salah satu sekolah negeri, tapi muridnya semakin lama semakin sedikit. Nah itu juga secara psikis itu mengganggu si murid dan juga gurunya. Karena kalau mengajar sedikit itu rasanya nggak lego gitu. Nah ini kenapa kok? Ya pertanyaan lagi ya, kenapa tidak mengoptimalkan yang sudah ada? Gitu. Sekolah negeri sebenarnya konsepnya bagus. Di situ ada kebersamaan, keberagaman. Dan anak-anak secara langsung sebenarnya di situ juga mereka bisa belajar karakter ya. Belajar untuk memahami, yang miskin akan termotivasi untuk bisa jadi kaya misalnya, kemudian yang anak orang kaya akan melihat bahwa ternyata ada loh orang yang anak-anak berasal dari tidak mampu. Jadi mereka juga belajar bersyukur. Itu belajar karakter. Kemudian ada sekolah-sekolah pendidikan non formal seperti kita, sekalian promosi ya, bahwa di kita ini selain ada pendidikan bakat dan minat, kemudian soft skill tadi, sebenarnya pendidikan karakter itu juga masuk di situ. Misalnya gini, di tempat saya ada belajar main angklung. Nah, main angklung sendiri tanpa sadar anak-anak itu sudah belajar karakter itu, belajar untuk disiplin, kerjasama, kemudian saling menghargai. Kalau tidak menghargai, belum waktunya bunyi dia sudah bunyi gitu. Itu sebenarnya hal sepele tapi pembentukan karakter sudah ada di situ. Kemudian di situ semuanya memang dari keluarga kurang mampu, tidak mampu, ada yang ekstrim juga. Memang ekstrim sebenarnya, karena dari tempat tinggalnya aja sudah ekstrim gitu kalau kita mau masuk. Jadi melalui pendidikan non formal ini sebenarnya pendidikan formal masuk ya, seperti di tempatnya Mas Rowi ada les bahasa Inggris dan lain-lain. Kalau di tempat saya memang ada juga, tapi itu insidental aja. Yang fokusnya memang ke tadi soft skill, kemudian dan hard skill-nya di bidang sesuai dengan bakat dan minat gitu. Tapi selama ini memang lembaga-lembaga kami ini tidak dilirik gitu, seolah-olah ya kami itu opose gitu. Tidak tahu ya sebenarnya bagaimana, karena kita memang belum pernah terwadahi untuk ngobrol langsung gitu. Mas Wido. Oke. Ini kesan terakhir nih. Oh, kesan terakhir ini. Gimana? Ya, kunungnya belum lepas semua ya. Karena dibatasi waktu ya. Ya, sekolah rakyat tentu kita sangat tertarik ya, karena itu dekat sekali dengan kita, mungkin bahkan melekat gitu kan. Sekolah rakyat untuk kaum miskin dan miskin ekstrim gitu. Kita ini punya rakyat miskin ekstrim, tapi juga korupsinya ekstrim juga. Makanya itu kan yang ditakutkan. Ini kan bukan hanya soal pendidikan, tapi juga ada pendidikan di situ, soal anggaran. Karena melihat trennya kepercayaan masyarakat, kalau di survei-survei mungkin masih tinggi ya, tapi kalau mungkin kita real ke masyarakat itu lelah, sudah jengah soal korupsi itu. Setelah itu tadi kenapa tidak
mengoptimalkan gitu sekolah yang sudah ada, sedangkan di situ juga belum tuntas, banyak permasalahan. Kurikulum aja selalu ganti, iya berubah itu. Apakah semua kurikulumnya jelek? Ya mungkin aja, wong dirubah terus gitu kan. Berarti jelek semua. Ya mungkin kurang pas sama yang berkuasa. Tapi nggak pas-pas. Mungkin tapi nggak pas-pas. Atau dipaskan. Iya kan, ada apa dulu CPS atau apa, terus kurikulum 13, terus kurikulum Merdeka, terus besok ini deep learning. Ya mungkin ke depan ganti deep purple gitu ya. Smoke on the water gitu. Oke, bisa aja. Bisa jadi gitu. Ya kan. Habis itu slang, akhir mati gitu. Gitu. Iya. Banyak gitu. Tapi ketika saya baca sebenarnya sudah bagus itu. Sekolah negeri konsepnya memang mulai heterogen, miskin, kayak mampu, bisa sekolah di situ, konsepnya juga sudah gratis seperti itu kan. Kenapa itu tidak dioptimalkan? Setelah itu kalau ngomong sekolah rakyat basisnya ya di kampung gitu kan, ngomong rakyat. Bukan malah dicerabut dari akarnya anak-anak itu, terus iya dieksklusikan, diisolasi seperti itu. Pendidikan disiplinnya jadi beda. Kalau di kampung kan pendidikan disiplinnya, misal kalau seperti kita ini sekolahnya bebas. Jadi misal ada temennya yang sekolah, temennya yang ikut belajar, lalu ada temennya lagi yang ikut belajar, ya sudah gitu kan. Mereka disiplin dalam suasana kompleksitas. Sekolah formal mungkin juga gitu, temennya ada yang masuk siang, lalu dia masuk pagi. Dia akan belajar disiplin dalam kompleksitas, bukan dalam diseragamkan seperti itu ya. Jadi ngomong sekolah rakyat ya basisnya di kampung. Sekolah negeri juga sudah di kampung-kampung kan, sudah bagus. Basisnya memang sekolah rakyat, sekolah negeri itu. Seperti Mas Roy, Mas Vito, Pak Nurul, ini sudah hampir 40 menit, 45 menit. Yes. Nggak terasa kita ngobrol masalah sekolah rakyat ini. Mungkin kita akan nambahi di pertemuan yang akan datang. Tapi yang pasti namanya pendidikan itu bukan tanggung jawab satu pihak saja. Itu yang harus kita yakini. Pendidikan itu tanggung jawabnya seluruh warga negara. Ingat Ketua Ki Hajar Dewantoro, sekolahmu juga rumahmu. Setiap orang adalah gurumu. Itu kalau tidak salah. Saya membacanya seperti itu. Jadi artinya memang itu tanggung jawab kita bersama. Termasuk kami di perguruan tinggi tidak hanya jadi menara gading, ya kan? Kami di perguruan tinggi juga tidak menjadi yang di awang-awang kan. Tapi bagaimana kami di perguruan tinggi itu berdampak kepada masyarakat. Seperti ini salah satu yang kami rasa ini adalah berdampak. Artinya mungkin ini salah satu cara dari kami dan kita semua untuk menyampaikan aspirasi kepada pemangku kepentingan. Ini loh masukan-masukan yang harus diperhatikan selain yang ada di sana ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Roy, Mbak Nurul, Mas Wido atas kesempatannya kali ini. Semoga ini bisa ya berkelanjutan nantinya tentang apa-apa saja yang mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah, kepada pihak yang berwenang. Karena salah satu daripada keberhasilan ya pemerintah itu adalah bagaimana peran serta masyarakat termasuk kita panjenengan semua itu bisa diapresiasi oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Lofren, demikian pembahasan singkat kita tentang kebijakan sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah yang nantinya akan dijalankan di tahun 2025-2026. Ternyata masih banyak masukan-masukan yang perlu dijadikan pertimbangan. Semoga ini bisa menjadikan yang lebih baik bagi negara ini, menjadi lebih sempurna daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman ini, dan kita semua bisa menjadi juga lebih sejahtera. Terima kasih. Have a nice day. Nice to meet you. God bless you. Ciao. Ciao. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak. Pak.